Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita akan mulai dari market cap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,02 triliun dolar atau turun sekitar 2,21%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 42.094 dolar, Ethereum 3.188, BNB 471, Cardano 1,57, Solana 139, XRP 0,75, Terra Luna 76 dolar, dan Polkadot ada di urutan ke-10 dengan harga 25,50 dolar. So per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 1 hingga 9%, dan top performer hari ini ada di Cardano lagi-lagi guys, dengan kenaikan 6,41%, dan dalam seminggu terakhir Cardano itu udah naik sebanyak 35% gitu ya. So itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Yang pertama, di sini dikatakan Bitcoin stays in tight range as analysts eyes potential interesting week in Bitcoin. Jadi kalau kalian perhatikan judulnya adalah bahwa dikatakan kemungkinan minggu ini akan menjadi minggu yang cukup menarik ya untuk Bitcoin. Dan beberapa hal yang disebutkan di sini. Pertama, ini dari The Wolf of Wall Street. Dia nge-tweet Bitcoin is down a few $100. Quick, someone come up with a narrative for this incredible crash and spread it around the media and Twitter. This is sarcasm. Nothing is happening. Bitcoin is sideways and boring. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah sarkasme gitu guys, untuk menyindir orang-orang yang terlalu sensitif gitu. Dalam artian ketika Bitcoin tiba-tiba baru naik 1.000 dolar atau mungkin 700-800 dolar, orang-orang udah mulai berteriak-teriak, wah kita udah reversal, kita udah reversal, kita udah reversal, kita akan ke all time high lagi gitu ya. Tetapi sebaliknya ketika Bitcoin cuma misalnya terkoreksi 1% atau 2% di hari itu, misalnya dari 43.000 turun ke 41.000 misalnya, orang-orang udah start mengatakan, wah kita ke bear market nih, wah kita bakalan crash, kita bakalan down, kita bakalan rugi banyak, dan lain sebagainya. Jadi rata-rata di sini dia pengen menyindir gitu orang-orang yang terlalu oversensitif terhadap pergerakan harganya Bitcoin. Kalau kita lihat secara objektif di daily chart itu guys, dalam 1-2 minggu terakhir ini kita tidak melakukan apa-apa, kita hanya sideways saja. Oke, sebelum kita benar-benar break dari sebuah major resistance, mungkin berupa trendline atau memang area resistance, atau breakdown dari major support, kita itu masih dalam keadaan sideways. Tidak banyak yang bisa kita lakukan selain menunggu terlebih dahulu apa yang sebenarnya market pengen lakukan. Dan toh volume belakangan ini kalau kalian volume itu nggak terlalu besar gitu ya, yang membuat memang market sedang dalam keadaan boring gitu guys. Ya memang ada saatnya ya kita akan melihat market seperti ini. Tidak selalu kita akan melihat market itu dalam keadaan yang exciting, yang menarik, yang terus-menerus naik atau terus-menerus turun. Ada kalanya kita harus melihat market dalam keadaan sideways, dan memang paling membosankan itu kalau lagi sideways gitu ya. Jadi ini juga untuk mengingatkan teman-teman lah gitu ya, ketika teman-teman terlalu over excited gitu terhadap penurunan atau kenaikan Bitcoin, coba deh zoom out ke daily chart atau weekly chart gitu. Sebenarnya itu kita nggak ada ngapa-ngapain dari bahkan mungkin 2 atau 3 minggu yang lalu sampai sekarang itu kita hanya bergerak di ranging antara 40 hingga 43 ribu saja. Jadi sebenarnya kita tidak perlu terlalu excited dengan pergerakan harga di antara 40 hingga 43 ribu gitu ya. Itu yang mungkin pengen disampaikan oleh The Wolf of Wall Street. Kemudian ini dari si Will Clemente, dia mengatakan should be an interesting week. Jadi yang mengatakan minggu ini akan menjadi minggu yang menarik itu adalah katanya si tech dev lagi si Will Clemente. Dan ada lagi seseorang yang bernama Vince Prince itu mengatakan the highly increased leverage ratio of Bitcoin that since some days remains at an all-time high is showing concern that a massive volatility increase will follow up. Technically, if Bitcoin breaks the 40,000 level, this will trigger a big chunk of stop losses. Jadi ya mungkin ini juga adalah sebuah data yang udah kita update ya dari kemarin-kemarin, udah saya sampaikan juga bahwa tingkat leverage ratio itu sampai minggu ini pun kita belum melihat ada penurunan yang signifikan. Kita masih di area yang sangat amat tinggi, kurang lebih di sekitaran 0,22 angkanya.
Dan kalau kalian perhatikan, tingkat leverage ratio itu tidak pernah setinggi ini. Semenjak tahun 2019 itu nggak pernah setinggi ini. Jadi termasuk salah satu yang paling tinggi gitu dari tahun 2019. Dan tentunya concernnya adalah apabila kita breakdown lagi dari angka 40.000, mungkin break dari 39 bahkan, mungkin kita akan mendapati lagi namanya long squeeze gitu ya, alias kita kemungkinan lagi-lagi akan mendapatkan semacam panic selling. Dan ya, itu tentunya sebuah hal yang harus kita terima kalau memang terjadi gitu ya. Kita tentunya harus selalu prepare untuk kemungkinan terburuk yang bisa terjadi gitu ya. Sekali lagi saya juga pengen pesan bahwa leverage ratio itu bukan hanya untuk menilai orang-orang yang long, tapi yang short juga banyak sekarang. Oke, jadi kita harus pantau juga apa yang akan terjadi berikutnya. Dan sekali lagi, ini tergantung nanti pergerakan Bitcoinnya ke arah mana. Kalau misalnya kita breakdown dari angka 40.000, mungkin break dari 39 lagi, maka yang cenderung akan terjadi adalah apa? Ke arah long squeeze. Tetapi sebaliknya, apabila kita mampu breakout ke arah 46 atau 47, maka yang cenderung akan terjadi adalah short squeeze. Karena perlu kalian ingat, tidak hanya orang-orang yang long yang memasang stop loss, orang-orang yang short juga pasti ada memasang stop loss gitu ya. Jadi simpelnya seperti itu. Kemudian, yang kedua, di sini disebutkan Bitcoin price drops below 42K, but analysts still expect one more impulse move. Jadi ini sepertinya dari si TechDev ya guys. Dia mengatakan, ini pertama bukan TechDev sih, ini Michael van de Poppe dulu. Ini kita pengen lihat. Ini adalah sebuah chart yang menurut saya juga cukup menarik gitu ya. Dan ini kalau kalian perhatikan, ini menilai dari cycle ke cycle. Kata si Michael van de Poppe, itu setiap cycle-nya kita ada mendapati 4 fase gitu. Fase pertama itu fase take off, alias kita meroket. Oke, pertama kali ngeroket. Kemudian alias impulsive move pertama lah ya, rally pertama itu di sini. Kemudian yang kedua itu ada first sell off, alias pertama kali kita mendapati ada semacam koreksi besar, first sell off ya, kedua kali di sini. Yang ketiga kita mendapatkan ada fake top, alias top yang fake gitu atau top yang palsu. Kemudian yang keempat adalah fase terakhir atau cycle top. Oke, di mana biasanya yang keempat ini adalah fase parabolic rally sebelum kita mendapati koreksi besar atau bahkan bear market. Nah, menurut si Michael van de Poppe, kita selalu mendapati 4 fase tersebut. Di cycle berikutnya kalau kalian perhatikan, ini juga adalah fase pertama take off, kemudian first sell off, kemudian fake top, kemudian kita baru parabolic rally. Kemudian cycle berikutnya lagi sama, yang pertama kita ada take off, kemudian kita ada first sell off, alias ada semacam koreksi besar yang pertama kali terjadi. Kemudian ada fake top atau top yang palsu. Kemudian yang keempat baru parabolic rally dan kita masuk ke cycle top. Nah, kalau misalnya nih yang dia hitung sekarang benar, maka kita masih dalam fase kedua. Alias ini adalah take off-nya yang pertama di sini. Kemudian first sell off-nya itu di bulan Mei menurut dia. Kemudian yang ketiga harusnya ada fake top. Oke, alias mungkin ketika anggap saja misalnya nih guys, kita berangan-angan dulu, anggapnya misalnya kita nyampe lagi ke 80 atau 90 ribu, mungkin di sana kita akan mendapatkan fake top, alias tiba-tiba kita start juga koreksi besar-besaran dan orang-orang mungkin udah mengatakan wah kita bear market. Namun pada akhirnya kita masih ada fase keempat, yaitu cycle top yang biasanya secara historis itu parabolik, tetapi ya kalaupun nggak parabolik ya harusnya kita juga bisa mendapatkan kenaikan ke atas, dan itu adalah akhir dari bull market. Baru kita masuk lagi ke bear market. Itu menurut si Van de Poppe gitu ya. Dan ini juga dia padukan dengan data on-chain, realize cap hodl wave. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan, hodl wave di sini juga ada 4 fasenya. Fasenya juga sama, take off di sini ya kan. Fase kedua, fase ketiga, fase 4. Jadi kita ada mendapati 4 puncak di setiap cycle. Di sini juga sama 1 2 3 4. Di sini juga 1 2 3 4. Di sini baru 1 2. Menurut dia masih ada 2 lagi gitu. Yang harus kita lihat sebelum kita masuk ke bear market. Oke, tetapi yang perlu kalian notice adalah memang dari cycle ke cycle, kalau kalian perhatikan itu cycle berikutnya itu seperti versi yang ditarik gitu dari versi sebelumnya. Kalau ini kan tight banget gitu guys, alias sempit banget gitu kan. Compact banget di sini. Kemudian udah mulai di stretch di sini, udah mulai renggang ya kan. Di sini makin renggang, di sini makin renggang. Alias dari cycle ke cycle memang
secara historis kita melihat ada perpanjangan cycle-nya. Alias memang dari cycle ke cycle itu semakin lama bull marketnya. Oke, ini adalah secara data gitu ya. Kalian juga bisa perhatikan di sini. Nah, kemudian ini dari si TechDev, oke, dia mengatakan at least one more upward impulse. Jadi dia mengatakan setidaknya kita masih mempunyai lagi satu impulsive move ke atas sepertinya, atau satu lagi rally ke atas sebelum kita masuk ke bear market. Minimal ada satu lagi menurut si TechDev ya, menurut si TechDev. Dan dia menyocokkannya dengan data on-chain namanya number of new addresses, dan di sini 2-week moving average. Jadi kalau kalian perhatikan, dia juga membandingkan gitu ya dengan cycle-cycle sebelumnya, di mana kalau misalnya kalian perhatikan di cycle 2012 sampai 2014, dia ada mendapati juga 3 fase gitu ya. Di mana fase pertama kita mendapati ada number of addresses atau jumlah alamat baru Bitcoin itu meningkat. Kemudian mulai start untuk menurun, baru meningkat lagi, menurun, meningkat lagi. Jadi ada 3 fase menurut dia. Dan di cycle berikutnya juga sama. Ini fase pertama, fase kedua, fase ketiga. Alias kalau kalian lihat number addresses-nya itu ada kesamaan gitu guys. Dimana kita ada mendapati 3 kali higher high. Ini pertama, kedua, ketiga. Di sini juga sama, 1, 2, 3. Di sini juga 1, 2, dan menurut si TechDev minimal ada satu lagi impulsive move ke atas untuk membuat 3 higher high dari number of addresses. Baru setelah itu menurut dia mungkin akan flip ke arah bearish gitu ya. So secara data on-chain dan juga kebanyakan analis masih merasa bahwa ya kita kemungkinan masih mempunyai chance gitu untuk melanjutkan bull market, dan kita masih mempunyai sedikit ruang, atau mungkin bukan sedikit ya, tapi masih mempunyai at least ruang untuk satu pergerakan masif lagi ke atas. Menurut kalian apakah ini terlalu over optimistic, atau ini adalah hal yang wajar, ataukah menurut kalian ini adalah hal yang gak masuk akal dan malah kita akan masuk ke bear market? Sekali lagi guys, saya pengen ingatkan bahwa analisa-analisa yang mereka lakukan di sini itu menggunakan time frame besar, alias time frame daily, time frame weekly gitu ya. Kalian jangan gunakan data-data ini untuk trading di 15 minute chart, di 1 hour chart, itu nggak akan masuk gitu guys. Ini untuk time frame besarnya, daily, weekly, oke, atau monthly bahkan. Jadi kalau misalnya di short term kita masih bisa mendapatkan mungkin koreksi ke 38, 37 atau bahkan 30.000, ya mereka tidak peduli gitu guys. Yang mereka tahu hanya bahwa kita kemungkinan besar masih akan mempunyai chance untuk membuat lagi higher high sebelum kita benar-benar masuk ke bear market gitu ya. Oke, so itu adalah yang kedua, artikel kedua yang kita bahas. Kemudian sebelum kita lanjutkan ke yang terakhir, ini saya pengen pesan juga untuk kalian-kalian yang sudah mempunyai akun Bybit dan mempunyai minimal 50 token BitDAO. Jangan sampai lupa hari ini udah periode berlangganannya token GGM ya. Jadi hari ini akan didistribusikan tokennya. Kalau kalian merasa kalian udah hold 50 token BitDAO minimal dari beberapa hari yang lalu sampai sekarang, harusnya kalian berkesempatan untuk mendapatkan alokasi. Jadi kalian cukup komit saja BitDAO yang sudah kalian punyai, dan alokasi kalian berapa nanti akan muncul, dan nanti sore harusnya kalian bisa klaim, bukan klaim sih, otomatis masuk ya ke wallet kalian, dan kalian bisa jual ketika nanti sudah launching. Dan biasanya launchpad di Bybit itu rata-rata kenaikannya 500 minimal sampai ribuan persen. So kalau misalnya kalian pengen ikutan untuk launchpad berikutnya, karena di Bybit itu sebulan bisa 3-4 kali launchpad guys. Jadi sebulan itu kalian kayak dapat uang gratis 3-4 kali. Jadi kalau misalnya kalian yang belum mempunyai akun Bybit, sebenarnya sayang banget gitu ya. Tidak ada salahnya kita mempunyai beberapa akun di beberapa exchange. Kenapa? Karena seperti yang kalian udah baca juga artikel di beberapa hari ini, bahkan exchange sekelas crypto.com pun itu kemarin berpotensi kena hack gitu ya. Jadi anggap saja sial-sialnya gitu kalau kalian hanya menggunakan satu exchange, kemudian exchange itu bermasalah dan kena hack, maka aset kalian semua itu ada di sana. Tapi kalau misalnya kalian sebar ke 2 atau 3 exchange, ya at least kalau satunya kena, kalian masih punya 2 yang lain gitu ya. Jadi itulah kenapa selalu disarankan kalian jangan punya satu wallet saja, punya minimal 2 atau 3 wallet, dibagi aset kalian. Jangan sampai hanya di satu tempat, karena seperti yang kita udah pernah tahu juga,
pernah kejadian beberapa kali, bahkan exchange pun pernah kena hack gitu ya. Jadi jangan sampai kalian terlalu percaya kepada sebuah exchange. Jadi kalau misalnya kalian pengen ikutan dan masuk ke launchpadnya Bybit, silakan kalian daftar dulu di Bybit dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description di bawah. Dan dengan link tersebut kalian daftar, kalian akan mendapatkan berbagai bonus menarik dan kalian berkesempatan untuk mendapatkan ikutan launchpad berikutnya dengan minimal hold 50 token BitDAO. Oke? Next, yang terakhir ini adalah dari Michael van de Pop lagi. Katanya long term holder supply reaching high numbers on Bitcoin and didn't sell off in the past week. As a matter of fact, they accumulated a bit more, so should you. Jadi ini adalah data on-chain yang menurut saya salah satu yang terbaik yang bisa kita pakai untuk dijadikan exit strategy gitu. Karena kalau misalnya kalian perhatikan secara historis guys, setiap kali kalau kalian ada melihat ada penurunan yang signifikan yang terjadi di total supply held by long-term holders alias para pemegang jangka panjang itu udah mulai start distribusi, itu biasanya nih guys, biasanya tidak akan lama lagi kita akan mendapati kalau tidak koreksi besar itu bear market. Nah, beberapa kali sebelumnya kalau kalian perhatikan di sini kita mendapati ada penurunan yang cukup signifikan. Oke, kemudian kita mendapati koreksi besar. Ya kan? Di sini juga sama. Ini leading indicator loh guys ya, leading indicator. Jadi sebelum terjadi koreksinya itu biasanya yang terjadi duluan adalah long term holdernya itu duluan sell off. Gitu ya. Di sini kita juga melihat penurunan signifikan, kemudian tidak lama lagi kita juga mendapati koreksi besar. Di sini juga sama, kita mendapati udah start penurunan signifikan, kemudian kita masuk ke bear market. Di sini juga sama, ini top di tahun 2017, kita melihat dari sini saja kita udah start melihat penurunan yang signifikan terjadi di long term holder supply. Dan tidak lama kemudian kita mendapati bear market gitu ya. Dan juga hal yang sama terjadi di bulan April kemarin, di mana kita melihat juga long term holder start untuk distribusi cukup dalam dan pada akhirnya kita mendapati koreksi besar. Nah, tetapi tidak serta-merta ketika kita melihat ada penurunan seperti ini, kita langsung keluar semuanya. Cara terbaik apa? Kita exit marketnya itu juga menggunakan teknik dollar cost averaging. Oke, alias kita keluarnya juga cicil gitu guys. Misalnya nih, kalian udah melihat total supply held by long term holdersnya udah mulai turun gitu ya, cukup signifikan penurunannya, misalnya seperti ini atau seperti ini, agak tajam gitu ya. Nah, mungkin kalian udah bisa cicil mungkin cash out 15% gitu ya. Kita lihat lagi, turun lagi, cash out lagi 15%, cash out lagi 15%, cash out lagi 15%. Jadi kalau kalian lakukan seperti itu, ya kalian akan mendapatkan semua gain yang terjadi di sini. Tapi kalau kalian langsung keluar ketika baru melihat ada sedikit penurunan di sini, maka kalian akan miss pergerakan di sini. Oke? Tapi pun kalau anggapannya kita telat keluarnya, oke, katakanlah memang di sini udah langsung kita down lagi, maka at least kalian udah mungkin take profit 15-30%. Gitu ya. Jadi menurut saya cara terbaiknya adalah seperti itu supaya kalian juga masih mempunyai exposure apabila kita terus-menerus naik gitu ya. Jadi kalian keluarnya juga cicil. Menurut saya cara paling baiknya seperti itu. Oke? So, itu adalah beberapa berita dan data terbaru hari ini yang pengen saya share untuk kalian. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin. Dan kita mulai dari daily chart terlebih dahulu. Oke? Nah, per hari ini kalau misalnya kalian lihat di daily chart, maka yang kalian akan temukan adalah bahwa di daily chart kita juga menemukan Bitcoin sudah mampu close di bawah pattern symmetrical triangle ini, yang tentunya adalah bukan berita baik gitu ya. Dan seperti yang sudah saya sampaikan juga kemarin, antara saya sampaikan di YouTube atau di VIP group ya, saya katakan bahwa ketika kita break dari area di sini, maka minimal gitu guys, minimal paling sedikit kita akan kembali revisit ke low di sini, atau bahkan membuat dua wave correction sebelum kita mungkin bisa start lagi naik ke atas. Tentunya ini adalah skenario optimistiknya atau skenario yang optimis, oke? Dan tentunya hal itu perlu beberapa konfirmasi kalau kita pengen kembali melanjutkan kenaikan. Pertama tentunya adalah kita mampu break lagi dari trendline yang sudah tercipta di sini. Oops, sorry. Yang ini ya guys ya. Dan sebenarnya kalau misalnya kita gambarin di sini ya kita berpotensi membentuk apa sekarang falling wedge gitu ya, falling wedge. Tetapi tentunya ini baru akan valid ketika kita break dari trendline di sini.
Dan menurut saya akan lebih penting lagi bagi Bitcoin untuk sekarang mampu break dari trendline besar yang tercipta di 4 hour di sini. Oke, di sini. Jadi trendline yang trendline kecil di sini dan juga trendline di sini itu jaraknya nggak terlalu jauh. Jadi menurut saya cara paling amannya adalah, atau cara yang lebih aman lah gitu, itu menunggu sampai dia break dari sini di atas 44, kemudian mungkin melakukan retest di sini. Dan dari sini mungkin baru kita akan bisa expect bahwa Bitcoin akan kembali nge-retest area 46.000 sebagai next major area resistance. Oke. Tetapi kalau senario bearishnya adalah tentunya falling wedge ini tidak valid, kita kembali breakdown. Oke, dan seperti yang udah disampaikan juga tadi, berhubungan dengan tingkat leverage ratio yang masih sangat tinggi, apabila kita sampai mampu break lagi dari wick di sini, itu kemungkinan kita kembali akan mendapatkan semacam long squeeze gitu ya. Dan tentunya next major supportnya itu akan berada di, bentar guys, dihapus dulu. Next major support apabila angka 40.000 tidak mampu menahan Bitcoin, itu pertama akan ada di sekitaran 37.500. Yang berikutnya lagi itu akan sudah berada di angka 34.000. Gitu ya, jadi itu adalah kedua area yang perlu kalian perhatikan apabila kita tidak mampu stay di atas angka 40.000 gitu ya. So sebenarnya per hari ini pun ya, ini juga kelanjutan ya dari artikel pertama yang tadi kita bahas, bahwa sebenarnya kita tidak perlu terlalu excited gitu ya. Selama Bitcoin masih bermain di kedua area ini di 40.000 dan 43, ya sebenarnya dari segi daily chart kalau kalian perhatikan ya kita hanya sideways saja. Mulai dari awal tahun, bahkan dari 6 Januari hingga sekarang, itu kita hanya bermain di kedua area ini. Jadi jangan sampai kalian ikutan dengan orang-orang yang Bitcoin baru naik misalnya $500 udah mulai excited gitu. Wah, kita reversal. Sebaliknya Bitcoin baru turun $500 juga dikatakan wah kita udah bear market, kita akan crash dan lain sebagainya. Jangan terlalu oversensitif gitu dengan pergerakan harga Bitcoin. Kalian coba zoom out di daily chart, kita itu hanya sideways saja selama 2 mingguan ini. Sebelum kita break ke salah satu arah dari sini, kita masih dalam keadaan sideways, sama persis dengan yang terjadi ketika kita berada di sini. Oke, berapa lama kita berada di sini dan kita itu sideways. Baik itu kalau kita naik dari 47 ke 50 atau 50 ke 47, itu kita sideways, guys. Oke. Selama kita belum breakout ke salah satu arah, sudah saya sampaikan kita masih dalam keadaan sideways. Dan ketika kita breakdown seperti ini, kita langsung menuju lagi ke next area major support. Tapi kalau kita breakout dan close di atas, maka kemungkinan kita akan revisit ke major resistance berikutnya. Sesimpel itu. Oke, jadi selama kita masih berada di kedua area ini sekarang, kita masih dalam keadaan sideways. Tapi kalau kita udah mampu break dan close di salah satu arah, maka kemungkinan itu akan menjadi arah lanjutannya. Oke. So itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.